Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Henry Tani. Bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe lebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Nah sahabat tani, kali ini saya ingin menjawab pertanyaan daripada channel YouTube Inoken ya, Inoken Daisis, Daisis RE4JY ya sahabat tani ya. Ini namanya agak susah sekali ini ya. Nah itu beliau bertanya rekomendasi untuk bibit padi super genjah yang bagus untuk MT2 apa mas. Nah kayak gitu ya sahabat tani ya. Nah jadi saya jawab secara singkat berdasarkan pengalaman saya sahabat tani ya. Jadi untuk jenis padi genjah itu yang pernah saya tanam yaitu M70D. Nah itu sebenarnya punya Pak Muldoko ya, Muldoko 70 tahun ya kalau nggak salah sih kayak gitu. Nah itu M70D itu pernah saya tanam sahabat tani ya. Itu sangat genjah sekali umurnya, yaitu kisaran 70 sampai 75 hari setelah tanam bisa dipanen ya sahabat tani ya. Jadi sangat genjah sekali. Nah adapun untuk keunggulan daripada jenis padi M70D ini ya, di samping panen cepat ya, usia panen yang cepat yaitu 70 sampai 75 hari bisa dipanen sahabat tani. Yang selanjutnya yaitu memiliki produktivitas tinggi ya, itu hasil panen yang tinggi ya. Karena menurut hasil penelitian daripada uji coba itu mampu menghasilkan hasil panen yaitu 8 ton per hektar sahabat tani. Nah cuman ketika saya tanam ya untuk hasil masih imbang-imbangan karena mungkin faktor lokasi, perawatan, cuaca dan yang lain-lain ya sahabat tani ya. Nah padi M70D ini juga memiliki keunggulan yaitu sangat tahan terhadap serangan hama ya sahabat tani ya. Jadi sangat tidak begitu disukai oleh hama ya sahabat tani ya untuk jenis varietas padi M70D ini. Nah adapun untuk rasa nasinya yaitu nasinya sangat pulen sahabat tani. Nah padi M70D ini dikembangkan oleh HKTI ya, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia sahabat tani. Nah itu jenis padi yang saya rekomendasikan untuk padi genjah yaitu padi M70D. Nah perlu dipahami sahabat tani, kalau kita tidak biasa tanam padi genjah ya sahabat tani ya, itu sebenarnya memerlukan perawatan yang cepat dan intens ya. Karena kadang-kadang kita ini kalau menanam padi yang umurnya biasa yaitu 95 sampai 115 hari baru bisa dipanen, kita kan agak santai itu sahabat tani dalam melakukan penyemprotan hama, fungi ya, intinya insek, fungi itu ya. Itu kita agak santai. Nah, cuman kalau kita tanam padi yang genjah itu penanganan terutama penyemprotan ya, insek, fungi, nutrisi itu harus lebih cepat sahabat tani ya, harus lebih intens ya. Kenapa? Karena kalau sampai selip kita dalam penanganan penyemprotan itu nanti padi kita akan terkena sundep ya sahabat tani ya. Tahu sendiri sahabat tani namanya sundep itu kalau sudah menyerang tanaman padi maka sudah tidak bisa diatasi ya. Jadi sundep itu kan hanya bisa dilakukan dengan cara pencegahan sahabat tani ya. Begitu pula penyakit jamur sahabat tani ya. Jadi jamur itu bagusnya harus dicegah dicegah sebelum terjadi serangan sahabat tani. Misalnya seperti jamur potong leher ya, atau patah leher itu sahabat tani ya. Nah jadi kemarin itu ketika saya tanam padi M70D, nah nanti saya taruh linknya di deskripsi sahabat tani ya. Saya taruh link di deskripsi mengenai waktu saya tanam padi M70D itu ya sahabat tani ya. Nah itu saya telat dalam melakukan penyemprotan yaitu fungisida. Jadi saya agak santai dalam melakukan penyemprotan fungisida. Nah itu tanaman padi M70D saya terkena yaitu serangan potong leher. Nah itu sangat sayang sekali sahabat tani pada waktu itu, sehingga hasil produksi panen kurang maksimal ya. Yang harusnya targetnya lebih up
tapi ini masih standar sahabat tani ya, cuman masih bisa diatasi. Nah ini berdasarkan pengalaman saya sahabat tani. Jadi nanti sahabat tani ketika melakukan penanaman padi M70D, saran saya yang pertama yaitu lakukan penyemprotan insektisida, fungisida, nutrisi secara tepat ya, lebih cepat sahabat tani ya. Yang seharusnya kita lebih santai, ini harus lebih cepat dalam penanganan, terutama dalam penyemprotan insek, fungi, dan nutrisi sahabat tani ya. Karena kalau sampai telat dalam penanganan, maka hasilnya sangat fatal sekali sahabat tani, karena memang usianya sangat genjah. Nah sahabat tani, nah kalau padi-padi yang umurnya 95, 90, 95, 115 itu ketika di fase-fase awal, ketika dia terjadi serangan sundep, maka dia masih ada potensi anakan-anakan terus bertambah. Cuman kalau yang padi genjah dia tidak bisa sahabat tani, jadi ya anakannya sangat cepat, jadi langsung keluar anakan, ketika terjadi serangan nggak bisa nambah lagi anakannya. Nah seperti itu sahabat tani ya. Jadi ini sangat menjadi perhatian ketika sahabat tani nanti ingin menanam padi super genjah yaitu M70D. Nah adapun untuk varietas yang lain, sahabat tani bisa cek di beberapa petani-petani dan juga sudah diupload di YouTube, bisa dicek bagaimana perbandingan antara padi M70D dan yang lainnya ya sahabat tani. Jadi ini saya jawab sesuai pengalaman saya ketika saya tanam padi yaitu super genjah M70D. Oke sahabat tani, semoga bermanfaat informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.